Ya oke guys, balik lagi di Papia Channel ya. Jadi kali ini kita mau coating mobil ya teman-teman ya. Kalau secara overall sih masih mulus teman-teman ya. Cuman mungkin ini nih, tuh kelihatan nggak sih di kamera udah ada bercak gitu kan? Tuh kerak-kerak lah biasa. Kalau lecet parah tuh nggak ada teman-teman. Jadi masih overall normal-normal aja sih. Belum pernah nabrak baret. Cuman saya bingung ini nih. Ini nih kayak ada bercak hitam ya, bekas saya naruh kanebo ini. Cuma nggak tahu kenapa jadi ngefek ke ini ya. Ini nggak tahu nih bisa hilang atau nggak. Cuman kalau kita deketin itu nggak kelihatan batasnya, mana yang hitam mana yang enggak gitu loh. Tuh kalau jauh kan kelihatan kan, kalau deket atau kita kasih cahaya gitu ya, tuh nggak kelihatan, bukan baret bukan apa gitu teman-teman ya. Saya nggak tahu juga ya apaan. Ya kalau secara overall sih masih bagus ya, interior masih bagus, paling kerak-kerak aja. Sama kalau nggak salah tuh di sini ada nih baret nih, kayaknya stone chip lah. Saya nggak tahu nanti bisa hilang atau enggak pas di skuto. Oke lah, kita lihat aja nanti. Nah ini masih dalam proses inspeksi ya teman-teman ya. Lagi dicek dulu, secara overall sebenarnya bagus. Cuma lagi dicek aja nih, di checklist ngeliatin apa-apa aja PR-nya. Nah ini masih diperiksa ya teman-teman ya. Nah jadi ini paketnya teman-teman ya. Tadi saya pilih yang Scuto Platinum ya. Ini termasuk yang tinggi lah ya. Di atasnya signature. Tapi di tempat saya tadi nggak ada yang signature. Adanya yang paling tinggi ya Platinum. Untuk mobil Mitsubishi Eclipse Cross dia masuknya di kategori medium ya. Sama dengan HR-V atau LMPV lainnya tuh di medium. Harganya segini teman-teman. Jadi seluruh Indonesia sama aja ya. Nah, ini yang Gold Fitri. Jadi bedanya Platinum sama di bawah-bawahnya ini ya beda lapisan ketebalan coatingnya teman-teman. Kalau ini lapisannya lebih tebal dibanding ini, sehingga efek glossy-nya lebih ini ya, lebih glossy lah. Katanya begitu ya. Cuman nanti kita akan lihat gimana hasilnya dan saya nanti kasih tahu kalian kira-kira worth it atau enggak ya gitu ya. Dari sudut pandang konsumen. Kalau mungkin selama ini kalau kalian lihat dari sudut pandang penjual, nah nanti kita lihat dari sudut pandang konsumen kira-kira worth it atau enggak teman-teman. Nah ini paket-paket yang lainnya ya, dan ada paket perawatan juga seperti ini nih. Tuh. Ini harganya sama aja seluruh Indonesia. Nah saya pilih Scuto karena ini yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau garansinya 3 tahun nih teman-teman ya, yang Platinum ini. Ada juga yang di bawahnya itu garansi 2 tahun. Jadi kita pilih garansi yang paling lama 3 tahun. Jadi kalau kenapa-napa dalam 3 tahun belang atau segala macam, ya masih garansi teman-teman, tanggung jawab dia. Seperti itu ya. Dan untuk maintenance, klaim garansi dan seterusnya itu bisa dilakukan di seluruh cabang Scuto dimanapun se-Indonesia. Ya oke guys, balik lagi di Papio Channel ya. Jadi kali ini udah jadi, tadi kita udah ambil, baru aja diambil ya teman-teman ya. Baru bener diambil. Nah nanti kita akan review sebenarnya worth it atau enggak sih kita skuto-skuto begituan ya. Sebagai pembanding ini mobil yang baru dicat, ya kan yang? Ini mobil baru dicat teman-teman. Asumsinya ya anggaplah ini mobil baru gitu ya. Ini mobil di skuto. Kira-kira ada bedanya nggak sih teman-teman ya? Nah, jadi sebenarnya pertanyaan itu worth it nggak sih kalau kalian mau skuto mobil baru gitu ya? Asumsinya inilah, ini kan mobil baru dicat di skuto gitu. Kira-kira worth it atau enggak ya? Nah, sekarang kita lihat nih before afternya ya. Kemarin ada PR kan, pas pertama kali saya buat video. Ini agak ada bayangan hitam di sini. Ini gara-gara saya sih, gara-gara naro lap microfiber kelamaan di dalam. Bisa juga karena disarungin mobil tuh bisa bercak hitam dan itu nggak bisa hilang guys kalau dipoles ya. Mungkin kalau sekilas nggak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut-sudut tertentu tuh ada kelihatannya gitu teman-teman, dan itu nggak bisa hilang. Jadi nggak tahu deh mesti diapain. Tapi kalau dilihat dari dekat itu nggak ada. Tapi kalau dilihat dari jauh, dari sudut-sudut tertentu itu kelihatan teman-teman. Saya nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak ya. Sama kemarin ini juga ini bercaknya apa? Kena kerikil nih.
ini nggak bisa hilang, tapi memang agak samar dikit kemarin PR-nya itu. Kalau kerak-kerak beginilah. Ini masih ada bekas nih, nggak terlalu detail ini mereka nih. Ini baru bener diambil ya, belum kena hujan, belum kena apa ya. Nah ini masih kotor nih ya. Tuh, semoga skutonya nonton tuh. Saya bikinin video tuh. Nih. Terus apa lagi ya? Kita lihat-lihat dulu nih guys. Karena sebenarnya mobil ini nggak terlalu dekil-dekil amat, masih mulus juga sebelum diskuto. Kemarin PR-nya tuh di sini juga nih. Nah ini udah hilang ya, walaupun nggak hilang-hilang banget tuh, tapi udah cukup samar. Ini bekas gara-gara saya bersihin pakai apa tuh, water spot remover, tapi masih ada dikit, tapi udah berkurang. Bagian bawahnya hilang ya, tuh udah bersih kalau ininya tuh. Kalau kita lihat ini, kita pegang nih memang ini ya apa, kayak licin gitu. Jadi memang lebih tahan debu ya sama kotor, karena dia permukaannya licin teman-teman. Tentu swirl mark udah hilang semua, baret-baret halus udah hilang semua tentunya teman-teman ya. Ini sih nggak pernah nabrak ya, cukup oke lah. Kaca juga tentu udah dibersihin, cuma memang PR-nya di sini nih. Tuh. Overall bagus lah. Kita lihat di kolong ya, kolong dibersihin sama dia tuh, dibersihin, tapi memang dia nggak lepas ban ya. Jadi karet itu tuh, karet penutup sok tuh masih kotor itu. Bahkan kayaknya ini juga nggak diangkat teman-teman, cuman dibersihin sini aja. Itu nggak bersih tuh ya, jadi nggak detail. Ini juga, ini karena nggak diangkat tuh, nih ya tuh, ini masih kotor, jadi nggak terlalu detail guys. Bukan detailing ini, cuman poles aja, bukan detailing, masih kotor. Ini saya baru bener ya, baru bener diambil. Ini juga nih, yang ini aja masih kotor tuh. Nih ya, masih kotor. Bahkan ini juga masih kotor nih, nggak dibersihin sama dia nih. Kelihatan nggak sih? Nih, ngeblur ya. Tuh, kok ngeblur sih? Nih ya, tuh ya. Kalau ini juga nih ya, tuh, ini gak dibersihin sama dia, tuh ya. Semoga skutonya nonton nih, saya bongkar hasil kerjaan mereka. Ini juga nih, ini oke. Dia pikir saya nggak detail kali ya. Ini juga nih, ini masih ada nih tuh. Ini juga nih, ini masih ada teman-teman ya. Ini masih ada juga nih tuh. Ini juga nih. Jadi kalau menurut saya bukan detailing ini, poles doang. Kalau secara polesan ya bagus lah, oke lah, bagus, nggak ada bayang-bayang, cuman tidak detail. Nah ini kan kalau kita lihat di cahaya matahari langsung ya, kita bandingin dengan ini gitu. Kalau secara kasat mata ya guys, ini ya memang lebih mengkilat lah, ketahuan memang bedanya, kinclongnya beda gitu ya. Kalaupun kita lihat dengan mata telanjang di bawah sinar matahari langsung, dibandingin dengan mobil ini juga catnya baru ya teman-teman ya. Ini baru dicat mobil ini, sama-sama merah juga. Jadi memang lebih kinclong sih kalau di coating sama tanpa di coating. Cuman tuh kan kalau kita lihat, perhatiin gini ya, kita perhatiin banget gitu. Nah sekarang emang di jalan kita perhatiin banget kan, enggak ya? Kalau di jalan itu kan kita ngeliatnya dari dalam mobil. Sekarang kita coba duduk di dalam mobil itu, kita lihat dua mobil ini ada bedanya enggak. Nah ini simulasi lah, kita lagi di jalan kan, di dalam mobil nih. Kita ngelihat mobil ini dibandingin mobil ini ya. Tuh ya memang lebih mengkilat sih. Lebih mengkilat memang teman-teman. Oke ya, tapi ini kan dalam kondisi baru selesai diambil ya. Tuh misalnya kita lagi dalam mobil, kita ngeliat mobil itu sama kita ngeliat mobil itu ya, memang kelihatan sih itu memang jauh lebih mengkilat ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dalam mobil nih, bulu-bulu ngalangin amat sih. Nih ya, tuh. Ya, jadi memang beda sih. Tapi kalau menurut saya teman-teman ya,
Kalau kita baru beli mobil terus di skuto itu kurang worth it karena before afternya nggak kelihatan banget. Tapi kalau mobil kita udah bulukan, udah jelek, di skuto baru worth it karena udah kelihatan bedanya before afternya. Cuman kalau kata sales sih melindungi cat ya. Menurut saya sih ya mohon maaf ya, saya kurang setuju gitu ya. Biarin aja mobil barunya udah buluk gitu kan. Pas udah jelek baru di skuto. Jadi kelihatan duit yang kita keluarin tuh ada beda before afternya. BTW mobil ini udah 3 tahun ya. Di tahun ketiga baru saya skuto sengaja gitu, jadi biar kelihatan before afternya. Tapi kalau menurut pandangan saya kelihatan sih, agak cukup kelihatan, cuman memang nggak yang gimana banget ya, karena mobil juga baru 3 tahun umurnya, masih kondisinya cukup mulus juga teman-teman. Baru kelihatan tuh kalau memang dilihat detail dekat ya, banyak swirl mark ya, wajar lah. Oh iya, pada saat kita pakai yang paket platinum dapat ini ya, dapat tire shine, ini tamban mobil, liquid wax, ini apa nih, aplikator ya, oh microfiber, sama ada kartu. Nih guys, saya nggak bohong ya, ini mobil masuk tanggal 5 nih ya, ini tanggal 8, jadi ini mobil baru bener-bener saya ambil teman-teman. Sekarang kita lihat ruang mesin, kita lihat seberapa detail mereka ngerjain. Ini nggak dibersihin nih, tuh saya bercak ya, tuh nih, ini nggak dibersihin sama mereka. Terus mereka tuh kayaknya cuman bersihin atas-atasnya doang nih. Kalau kita lihat ke bawah, ini juga nggak dibersihin tuh ya, nggak dibersihin guys. Jadi ya salah kadarnya aja. Iya, saya bilang sih tukang poles aja guys, bukan detailing. Tuh masih kotor. Padahal nih mobil sebenarnya before-nya juga udah bersih ya. Tuh masih kotor tuh. Jadi nggak sedetail itu pengerjaannya. Tuh B aja, malah nggak detail kalau saya bilang. Bahkan ini aja nggak dibersihin nih. Tuh masih hitam banget tuh. Padahal apa susahnya tinggal dikuas ini kan. Tuh ini nggak bersih nih. Ini juga nih, balik ini kelihatan nggak sih ini ya, ini pegangan aki juga nggak dibersihin sama dia. Tuh masih sekotor ini guys, nih ya, tuh. Padahal ini paket yang paling mahal loh teman-teman ya. Ini saya paket platinum yang 6 juta. Ini yang paling mahal paketnya, yang ada di Skuto Bengkulu. Tapi pengerjaannya nggak detail. Itu tadi eksterior ya. Sekarang kita ke interior. Interior ini, loh kok ini baret ya? Malah ada baret nih. Saya nggak tahu sebelumnya ada atau nggak ya. Kayaknya nggak ada deh. Tapi saya lupa. Interior ini ya, mereka nggak buka karpet ya. Jadi kalau mobil kalian mobil yang udah cukup tua, mungkin di atas 5 tahun, yang mana mungkin di bawah karpetnya kotor, saya nggak saranin ke Skuto, karena mereka nggak bongkar karpet teman-teman. Cuman kayak vakum cuci mobil biasa aja, nggak yang dibongkar karpet teman-teman. Tuh ya, B aja guys. Sekarang kita cek ya, mereka bersihin di balik ini apa enggak. Ya oke lah, cukup bersih nih ya. Cukup bersih. Kita coba bongkar di ban belakang. Oke, fix. Bagian belakang nggak disentuh sama mereka. Buktinya, nih beras masih ada nih. Saya ada bawa beras nih. Ini beras masih ada nih. Berarti bagian ini nggak dibersihin sama mereka. Kacau guys. Nih ya. Ini sarang laba-laba juga nggak dibersihin sama mereka. Masih ada yang sarang laba-laba. Berarti bagian belakang ini nggak disentuh sama mereka guys. Jadi jangan harap kalian detailing, ini poles doang sih, tukang poles doang ini, bukan detailing judulnya. Sekarang kita lihat sunroof. Oke, sunroof juga nggak disentuh sama mereka guys. Ini debunya masih banyak nih, tuh. Debu masih banyak nih ya, debu, kelihatan kan kalian debuan tuh. Berarti sunroof nggak dibukanya sama sekali. Ini juga nggak dikuas tuh sama dia tuh. Tuh ya. Jadi kacau ini. Kacau. Kalau harganya 1 juta 2 juta oke lah. Ini harganya 6 juta guys. Mahal guys. Ini juga masih ada kotoran tuh. Wah ini kacau ini. Nih kelihatan nggak sih kalian ini? Tuh. Ini. Ini apa ya? Oh ini dilap aja hilang sih. Cuman kan serah terima harusnya bersih ya.
Nih. Kelihatan gak sih kalian? Kacau ini skuto. Yang sebelah sini juga nih guys. Kelihatan gak sih? Susah banget nih ngerekamnya. Nih loh. Tuh. Ini hilang sih. Hilang ini, dilap doang hilang. Cuman ya nggak detail juga mereka ngerjainnya. Wah ini juga kacau nih. Ini aja malah nggak dibersihin sama dia. Wah kacau ini. Kacau. Nih ya. Ini baru ya guys ya, saya nggak kotor-kotorin ya. Baru bener diambil ini. Tuh ya. Wah kacau. Saya kemarin pilih Skuto tuh ya karena brandnya udah besar. Harapannya kalau brand besar tuh ya pengerjaannya standarnya bagus. Tapi ternyata saya nggak tahu ya, apakah di Bengkulu saja, yang cabang Bengkulu saja atau seluruh cabang Skuto begitu ya, saya nggak tahu. Tapi kalau untuk yang cabang Bengkulu, kayaknya pengerjaannya kacau guys, berantakan. Ini undercarriage, kolong jelas nggak di inilah, jelas nggak dibersihin ya. Saya males ngolong, dari ini aja udah kelihatan tuh. Nih. Ini aja udah kelihatan. Nah ini aja udah kelihatan nih. Jadi saya nggak usah ngolong ya, nggak usah ngolong. Saya ini baru diambil loh. Ini rel sunroof juga nggak dibersihin tuh. Nih rel sunroofnya masih kotor. Oke, jadi kesimpulannya dengan paket platinum ya harga 6 juta ini sangat tidak worth it teman-teman. Kalau saya bisa kasih rating 1 sampai 10, apa ya ini? Di bawah 5 lah mungkin ratingnya teman-teman. Kalau polesannya bagus lah, mengkilap. Cairan coatingnya bagus. Cuman ya tidak detail, hanya sebatas poles saja. Jadi mungkin brandnya jangan detailing. Poles oke lah, kalau judulnya poles oke. Cuman kan ini iming-imingnya detailing ya teman-teman ya, tentu harus detail. Beda kalau saya pergi ke tukang poles, oke, karena memang tujuannya poles doang. Kalau ini kan udah paket full detailing teman-teman, jadi harusnya detail. Nah ini juga kacau nih, tuh. Ini nggak dibersihin sama dia guys, tuh ya, kelihatan kan? Tuh, ini sama sekali nggak disentuh sama mereka nih, tuh, parah banget ini. Jadi mereka cuman fokus ke poles-poles doang teman-teman. Cuman tukang poles, bukan tukang detailing. Ya udahlah, gitu aja teman-teman ya. Worth it atau enggak? Kalau saya pribadi ya, pengalaman saya untuk mobil ini sangat tidak worth it sih teman-teman. Karena harganya cukup mahal ya. Kalau harganya 2-3 juta atau 3-4 juta, oke lah pengerjaan kayak gini. Tapi kalau udah harganya sampai 6 juta, ini juga paket yang paling mahal, pengerjaannya tidak detail kayak gini, rasanya sayang sih, nggak worth it ini teman-teman. Oke lah, untunglah duitnya juga duit dari YouTube ya. Nggak perlu capek-capek juga saya nyari duitnya karena datang sendiri dari YouTube. Ya udahlah, cuman kalau kalian nabung, capek-capek nabung 6 juta skuto, kayaknya sayang guys. Terlalu percuma keringat kalian kalau kerja nabung untuk skuto ini. Cuman kalau dari YouTube yang ya main-main aja dapat duit, nah oke lah kalian skutoin ya. Ya udah gitu aja teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Nah ini saya tes water resistant ya. Sini aja lah biar nggak terlalu kotor. Tuh, ya memang sih nggak nempel airnya. Tuh. Cuman nggak tahu tahan berapa lama ya. Tuh, jadi dia nggak nempel airnya. Tuh, karena ininya licin. Ya cuman kan ini karena baru di coating ya teman-teman ya. Saya nggak tahu ini tahan berapa lama ini. Tuh. Nanti kita review lagi lah setelah beberapa bulan ya teman-teman ya. Ya oke teman-teman, dan untuk perawatannya itu tiap 6 bulan sekali ya kalau saya baca di websitenya. Cuman nggak tahu mbak-mbaknya bilang 3 bulan sekali. Saya ikutin website aja lah ya, 6 bulan sekali. Dan sekali perawatan itu 500.000. Nah itu terserah kalian mau perawatan atau enggak gitu. Perawatan tuh biasanya dia mungkin dipoles ulang kali ya, biar kinclong lagi gitu, ngilangin kerak-kerak yang muncul. Ya udahlah gitu aja teman-teman ya. Walaupun udah diskoto nih tetap bisa baret ya. Jangan kalian beranggapan sudah diskoto nggak baret. Oke gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.